Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok genap 1B yang beranggotakan Putri Maulidiah, Siti Mutiah Azahro, Syifa Nur Azizah, dan Cikuita Aslahanuha. Di sini kami akan mempresentasikan PAGT luka bakar. Dari data hasil asesmen yang kita dapat untuk data antropometri, dapat diketahui bahwa pasien memiliki status gizi yang normal dilihat dari hasil perhitungan IMT-nya, yaitu 22,3. Selanjutnya ada data biokimia. Dari hasil data biokimia, pasien mengalami anemia ditandai dengan HB yang rendah dan mengalami tekanan osmotik darah turun ditandai dengan kadar albumin yang rendah. Selain itu, pasien memiliki GDS yang normal dan SGOT serta SGPT yang tinggi. Selanjutnya ada data klinis. Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa pasien mengalami bradikardi yang ditandai dengan siklus respirasi yang cepat, yaitu 25 kali per menit, dan mengalami hipertermia atau demam yang ditandai dengan suhu tubuh yang tinggi, yaitu 38 derajat Celcius. Selain itu, pasien memiliki tekanan darah yang normal. Selanjutnya ada data riwayat makan pasien. Di antaranya, nasi 3 kali sehari, ikan 3 kali seminggu, daging ayam 3 kali seminggu, sawi 3 kali sehari. Lauk nabati yang sering dikonsumsi adalah tahu, diambil 1 potong sedang dengan frekuensi 2-3 kali per minggu. Selanjutnya ada sayur yang paling sering dikonsumsi adalah kacang panjang, bayam, labu siam, kol, dan wortel. Setiap pengambilan sayur yaitu 100 gram. Selanjutnya ada buah yang paling sering dikonsumsi pasien adalah pepaya, semangka, dan pisang. Rata-rata 1 potong sedang setiap pengambilan dengan frekuensi 3-5 kali per minggu. Dan yang terakhir ada minum kopi kekinian dengan frekuensi 2 kali per minggu. Selanjutnya, diagnosis pada pasien luka bakar. Terdapat 5 diagnosis. Yang pertama yaitu peningkatan kebutuhan energi atau hipermetabolik, yaitu pasien mengalami demam, luka bakar dengan derajat luka bakar 38% penyakit karena katabolik penyakit. Diagnosis yang kedua yaitu intake energi tidak mencukupi, dibuktikan dengan hasil recall yang tidak memenuhi asupan zat gizi yang disebabkan peningkatan kebutuhan energi karena catabolic illness atau luka bakar. Diagnosis yang ketiga yaitu perubahan fungsi gastrointestinal, dibuktikan dengan mengalami susah buang air besar yang disebabkan akibat penyakit luka bakar. Diagnosis yang keempat yaitu perubahan nilai laboratorium terkait zat gizi khusus, dibuktikan dengan GDS yaitu 156 gram per desiliter kategori tinggi, hemoglobin 11,2 mg atau desiliter kategori rendah, SGOT yaitu 64 meter per liter kategori tinggi, SGPT 140 meter per liter kategori tinggi, dan albumin 2,6 kategori rendah, yang disebabkan karena gangguan metabolisme. Diagnosis yang kelima atau terakhir yaitu kesulitan menelan yang disebabkan oleh menakis dari luka bakar sehingga mengalami gangguan sulit menelan. Ada beberapa intervensi yang dilakukan pada pasien luka bakar, yaitu diet dapat diberikan jika kondisi hemodinamik sudah stabil dan diharapkan dapat diberikan dalam waktu 12-24 jam pertama. Lalu ada tujuan diet. Pertama, mengusahakan dan mempercepat penyembuhan jaringan yang rusak. Yang kedua, memberikan makanan dan cairan sesuai kebutuhan energi pasien. Yang ketiga, memberikan makanan dan cairan yang dapat memudahkan BAB. Yang keempat, meningkatkan pemahaman dan pengetahuan pasien mengenai pemilihan makanan yang baik dan benar sesuai kondisi pasien. Yang terakhir, memberikan makanan dalam bentuk saring agar memudahkan pasien menelan. Selanjutnya ada prinsip diet. Yang pertama itu kebutuhan energi yang harus diperhatikan seperti sepsis, demam, trauma multiple atau stres untuk mempertahankan berat badan dan mengontrol berat badan. Yang kedua ada kebutuhan protein pada trauma. Pada trauma luka bakar akan meningkat karena adanya protein urin, proses gluconeogenesis, dan penyembuhan luka. Yang ketiga ada kebutuhan karbohidrat, yaitu pemberian sekitar 50-55% total energi monitor, pemberian karbohidrat dengan kontrol gula darah. Yang keempat ada kebutuhan energi
kebutuhan lemak diberikan sekitar 30% total energi dan 2-3% asam linoleat. Yang kelima, ada kebutuhan cairan, yaitu penentuan kebutuhan cairan menggunakan the Parkman formula. Yang keenam ada kebutuhan vitamin dan mineral, lalu yang terakhir ada kebutuhan serat, yaitu pada fase EBB sebaiknya diberikan diet rendah atau tanpa serat. Selanjutnya ada kebutuhan gizi per hari. Dari data riwayat makan pasien dapat diketahui bahwa asupannya kurang dari kebutuhan ditandai dengan hasil recall di bawah 70%. Kemudian kita telah hitung dengan formulasi et al, yaitu energinya 2,498 kalori, untuk proteinnya 156,125 gram, untuk lemaknya yaitu 138,75 gram, untuk karbohidratnya yaitu 312,25 gram. Kemudian Berikut ini pembagian makan sehari. Kemudian di sini ada contoh menu seharinya, yaitu untuk makan pagi yaitu nasi saring, daging sapi kacang merah, tahu kuning, sayur bayam wortel, selingan apel. Kemudian untuk makan siangnya yaitu nasi jagung saring, tumis brokoli jamur ayam, tempe telur, mashed potato, dan selingannya yaitu jus kiwi. Untuk makan malamnya yaitu nasi bayam saring, sup ikan gabus, kantung ikan teri, dan selingannya itu susu. Kemudian kita telah membuat monitoring dan evaluasi. Untuk asupan makannya yaitu menjaga asupan makan sesuai dengan kebutuhan sehari, pelaksananya setiap hari. Untuk antropometrinya yaitu menjaga berat badan hingga mencapai status gizi normal. Untuk pelaksanaannya itu akhir perawatan. Untuk biokimianya yaitu hasil lab kembali normal. Untuk pelaksanaannya akhir perawatan. Dan yang terakhir yaitu klinis. Untuk targetnya tidak ada keluhan BAB, sulit menelan, selain itu tidak ada keluhan nyeri. Untuk pelaksanaannya yaitu setiap hari. Berikut ini tabel bahan makanan yang dianjurkan, dibatasi, dan dihindari. Tips sukses menjalankan diet. Yang pertama, jalankan diet dengan penuh kesadaran dan kepatuhan. Berbanyak makanan tinggi protein, mengonsumsi makanan kaya lemak, asupan vitamin dan mineral yang cukup, dan memasak makanan dengan cara ditim, dikukus, dipepes, direbus, dan dipanggang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.